Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada teman-teman semua. Kali ini saya masih bersama Mas Ahmad dan beliau ingin memberikan sebuah cerita. Dan perlu kalian tahu, kali ini kita berada di sesi yang baru, yaitu sesi jari. Apa itu jari? Jari adalah jagungan misteri. Dan daripada kalian penasaran, mari kita sambut dulu Mas Ahmad. Selamat malam Mas Ahmad. Selamat malam Mas Fitin. Oke. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah kabarnya baik Mas. Walaupun puasa tetap baik. Baik ya. Oh ya. Kesibukannya apa Mas kali ini? Ya untuk saat ini masih berpuasa Ramadan Mas. Puasa Ramadan. Jadi jam 3 sahur, Iya. setelah ba'du maghrib buka Buka. puasa. Oh ya, seperti biasa Mas ya. Oke. Iya. Mungkin Mas Ahmad mau menyapa teman-teman dulu. Oke, terima kasih Mas Fitin untuk waktunya yang diberikan buat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua yang lagi nyantai, yang lagi nganggur apa yang lagi ngapain aja, saya ucapkan selamat malam. Dan yang lagi menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar dan semoga bisa penuh sampai 1 bulan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke Mas, kali ini mau bercerita apa Mas? Jadi ini ada sebuah kisah Mas yang datangnya dari Mas Bambang. Dan Mas Bambang ini mempunyai bapak, dan bapak ini adalah seorang supir jenazah. Kalau mobil jenazah bos, kok supir jenazah ya? Jenazah kok setir. Apa jadi yang pertama Bang? Ya bener kan kamu Mang? Makanya Bang, iya aku udah supir jenazah, tapi Mas lali tak babasnya. Iya, jadi aku sadar. Heeh, supir mobil jenazah. Iya tapi. Oke Mas, kali ini mau bercerita apa Mas? Oke Mas. Jadi gitu nih aku ya. Iya. Gitu ya. Iya. Udah ada jadi tadi. Cerita orang loh ya aku. Iya. Iya. Oke, Mas Ahmad, kali ini mau bercerita apa Mas? Jadi ini ada kisah Mas yang datangnya dari Mas Bambang. Dan Mas Bambang ini mempunyai bapak, dan bapaknya ini adalah seorang sopir mobil jenazah. Sopir mobil jenazah. Iya, Ceritanya menarik Mas kali ini Mas. bisa jadi. Oh iya. Oke teman-teman, daripada kita penasaran apa cerita dari Mas Ahmad, mari kita dengarkan langsung cerita dari Mas Ahmad. Monggo Mas. Oke. Oke Mas, jadi ini ceritanya dari Mas Bambang. Mas Bambang mempunyai seorang bapak. Bapaknya ini adalah seorang sopir mobil jenazah. Dan bapaknya ini udah terkenal sekali Mas di kampungnya, bahwa bapaknya ini orang yang super duper pemberani gitu loh Mas. Maksudnya pemberani itu dalam hal-hal yang horor, dalam hal-hal yang mistis itu dia itu sangat berani sekali. Kok bisa? Ya itu tadi, soalnya kan beliau udah sering kan Mas, namanya juga sopir mobil jenazah, pasti kan udah sering mengalami kejadian-kejadian yang di luar akal sehat kan Mas. Iya toh? Iya, benar-benar Mas. Dan yang saya mau ceritakan ini bukan tentang Pak Slamet, tapi ya Mas Bambang. Mas Bambangnya. Jadi Mas Bambang ini dari kecil udah dididik oleh Pak Slamet tadi agar jadi anak itu jangan penakut, jangan takut gelap, seperti itu Mas. Jadi kowe lho Bang, dadi bocah ki aja peden kaya pake lho. Oh, Pake lho, apa jenenge iki arep bendina nggone mayit ya cetukan demit model apa ya ora wedi. Umpamane cerita ngomongin ngono. Jadi Mas Bambang itu memang dari kecil udah dididik oleh bapaknya seperti itu Mas. Jadi di kalangan teman-temannya Mas Bambang itu gimana ya, udah terkenal pemberani lah, lebih berani lah dari teman-temannya. Dan di suatu hari Mas Bambang itu kan pada waktu itu masih umur katanya paling masih sekolah Mas, sekolah SMP kelas 2 apa kelas 3 lah. Berarti sekitar 12 tahun ya Mas? 12 sampai 15 tahun lah. 12 tahun, iya. Dan di siang itu Mas Bambang kan waktu libur sekolah itu Mas, waktu libur sekolah dia itu kan di lingkungannya ada beberapa anak yang seumurannya, seorang sahabat lah. Soalnya dari kecil tuh mereka udah sering berteman, sudah main bareng, namanya juga satu lingkungan Mas. Jadi ya kemana-mana lebih sering lah. Mereka itu adalah Mas Heru, Mas Rokim sama
Faud gitu aja ya mas ya. Ini semua tadi nama samaran ya mas, nggak ada yang nama asli. Dan pada waktu itu kan pada hari itu kan waktu libur sekolah mas, paling ya waktu libur semester lah, kan panjang kan waktunya, biasanya sampai 1 minggu 2 minggu kan liburnya itu. Ya, si Bambang itu kan bingung mau ngapain. Nah pada waktu itu terus Mas Bambang itu kepikiran, kayak mancing ini karo bocah-bocah kae. Wasuwung gitu, wasuwung aku anggur mancing. Ya wis to, anggur mancing. Ya sekitar itu langsung si Bambang itu langsung pergi ke rumahnya Mas Heru untuk mengajak teman-teman semuanya itu mancing. Ya sekitar jam 12 siang, beduk-beduk mas, jam 12 siang itu mereka berangkat menuju tempat pemancingan, tapi bukan pemancingan umum lah ya. Mereka itu mau mancing di sekitar waduknya mana nggak bisa saya sebutkan. Jadi mancing ke sebuah waduk, tapi mereka mencari spot itu yang mas, yang agak sepi lah. Pomo wong-wong yang golek ning kuno-kuno ae dhek pengen sing golek sing rada sepi. Biasanya sepi kan iwake ya oke. Cuma ya resikonya seperti tadi mas, biasanya kalau yang sepi kan biasanya kenapa nggak dipancingin sama orang-orang, biasanya kan angker. Tapi namanya juga anak-anak kan wis bodo amat lah, yang penting aku mancing oleh wah oke kan gitu. Pas neng kono kesaingan. Maksudnya di sana kan banyak saingan. Jadi ya berangkatlah 4 sekawan itu dari rumah, buduk-buduk ngetang-ngetangnya budal. Berangkat dari rumah sampai sana itu, jadi tempat spotnya itu agak jauh mas dari pemukiman warga. Jadi agak masuk itu loh mas. Umpama mau ke tempat spotnya itu, jadi ada kayak kebun tegal lah, tegal, terus jalan setapak itu ada kayak bambu-bambu, kayak dapuran bambu lah mas. Nah mancing itu di dekat situ. Nah setelah sampai di situ ya seperti biasa namanya mancing ya, mempersiapkan alat-alat mancingnya ya, seperti masang kail, masang pancing. Terus setelah itu ya langsung joran dilempar, seret. Nah apa yang ditunggu kalau namanya orang mancing kan mas, orang mancing itu setelah mancing otomatis kan kerjanya kan nunggu. Setelah nunggu ya udah saya ngerokok dulu ya. Pengen gue coper malah gue mau tegalan benek grem. Lanjut ya mas Fit ya. Lanjut ya mas ya. Lanjut ya mas ya. Lanjut ya mas ya. Siap. Info nih mas. Oke wis ya. Lanjut ya mas ya. Siap. Oke lanjut ya. Monggo mas. Jadi setelah mempersiapkan itu semua tadi, 3 sekawan itu kan namanya mancing kan menunggu dulu ya mas, menunggu ada umpan yang tersangkut oleh ikan. Jadi setelah mungkin 1 jam atau 2 jam, namanya angan tinggal angan mas, namanya impian tinggal impian. Apalah daya, ternyata nggak dapat ikan apa-apa, cuma dapat sekitar 5, itu pun misalnya cuma sekitar 3 jari ya kan. Terus si Heru tuh ngomong, walah bang tiwas apa jenenge iki ade mancing ning kene ndak oleh apa-apa gitu. Karena dia tuku lele kebini goreng tiwas ngentek waktu engko tiwas engko teko magrib ndak ada dikrek dumit ning kene kan gitu. Si Bambang kan kenapa kok Bambang bilang seperti itu, soalnya yang enggak narik sama sekali itu si Heru itu tadi. Sama kali enggak dimakan umpannya. Enggak dimakan sama sekali. Emosi lah dia. Iya. Dia emosi ya kan, tapi Bambang namanya juga seperti yang saya ceritakan awal tadi, dia kan Mas Bambang lebih berani dari kawan-kawannya. Lah ya mbok biyen enek dumit wong ya aku niati mancing ya kurang itu. Ya udah, jadi yang namanya mancing itu tetap dilanjutkan sampai sekitar jam 4 itu ya dapat, cuma ya enggak sesuai harapan, tetap dikit gitu loh mas. Ditunggu tibalah sampai beduk maghrib mas. Jadi setelah pada maghrib itu mereka memutuskan pulang dengan wajah lesu dan
Mangkel. nggak dapat apa-apa. Jadi mereka kan pulang kan mereka harus melewati dapur bambu sama Tegal itu mas, Tegalan. Kalau ini kan Tegalan toh. Cara kotanya ya kebun warga lah. Jadi kan itu kan jalan cuma setapak mas. Ya udah gelap juga kan, udah maghrib kan, otomatis kalau di kebun kan otomatis kan udah gelap. Nah itu kan motornya anak-anak itu kan motornya teman-temannya Mas Bambang sama Mas Bambang itu kan ditaruh di bawah pohonnya lumayan gede mas, pohon besi ya kan. Dan posisinya udah gelap juga, dan mereka juga nggak kepayahan mencari motornya itu. Jadi dari tempat itu langsung jalan dan langsung ke tempat motor tersebut. Jadi tempat itu nggak tahu kenapa motornya Mas Bambang itu tiba-tiba macet mas. Mesti sulai di starter, dicek bensin, dicek busi itu nggak ada masalah, bensin juga masih full, terus busi juga nggak apa-apa kan, basicnya mereka juga suka motor kan mas, suka motor. Jadi kalau masalah busi kan sepele banget kan, masih tahu mereka itu nggak bisa mas, udah disulai blang tuh nggak bisa, tetap nggak bisa. Nah di sela-sela Mas Bambang ngotak-ngatik motor itu si Mas Faud enak lah jadi Mas Faud enak Heru ya yes benar Heru nah Faud itu melu tok nah akak ikut jadi kokean mari pikiran. Iya. Jadi di sela-sela Mas Bambang ngotak-ngatik motor itu Mas Heru memperhatikan sekeliling mas, sekitar 10 menit kan motornya masih mogok itu mas. Masih dilihat-lihat kenapa ini mogoknya. Mas Heru itu teriak mas. Teriak? Kenapa? Bang dulu ada ngarep motor mau bang. Nah otomatis waktu waktu Mas Heru ngomong seperti itu, otomatis motornya Mas Bambang itu langsung nyala mas. Motor nyala itu jadi lampunya kan otomatis langsung nyala. Nah, di depannya itu ada 3 sosok. Sosok apa mas? Ada 3 sosok ikat 5 mas. Apa? Ikat 5 apa? Poci. Ada 3 sosok ikat 5 ya, cuma berdiri gitu aja. Otomatis kan Mas Bambang sama kawan-kawan itu kan langsung kaget tuh mas, kaget langsung wis buing ngarep dhewe mas. Saya ayo mulai. Motornya itu langsung di Anda nyala kan motor Mas Bambang itu langsung di gas. Nah, karena tergesa-gesa motornya Mas Bambang itu jatuh mas, tapi ya tetap dibangunin lagi, terus langsung gas langsung. Terus Mas Heru itu waktu pulang itu kan otomatis namanya takut kan mas. Takut, jadi Mas Heru itu ngeliat belakang, ternyata si 3 poci itu masih mengejar. Jadi setelah itu nggak lama itu mereka udah sampai ke jalan raya, jalan kampung lah, tapi udah deket-deket sama pemukiman umum. Jadi setelah itu mereka ya sampai rumah dan pulang ke tempat tinggal masing-masing. Setelah itu ya nggak terjadi apa-apa, cuma paginya teman-temannya Mas Bambang berikut Mas Bambang itu semua meriang, semua meriang. Dan yang paling parah itu kan Mas Bambang. Kenapa kok parah? Soalnya Mas Bambang udah jatuh terus meriang juga, terus sampai rumah pun kan juga dinyek, cara Jawa ini dinyek yang Pak ini dinyek oleh bapaknya. Walah tombang bangun karo demit ngono ki wedi. Esoknya lah cedukan ngono kuwi, tekan togel, hitung-hitung rezeki lah lumayan. Jadi ya mungkin ceritanya sampai situ mas, nggak terlalu serem, tapi agak lucu menurut saya loh. Tapi ya lebih baik kita mancing daripada kita itu nganggur di rumah. Oh jadi seperti itu mas ya ceritanya mas ya? Iya mas. Berarti lumayan horor mas ya? Kalau kelihatannya sih nggak horor ya, tapi kalau ngalamin sendiri posisi seperti itu kan pasti ngeri tuh mas. Ngeri tuh, satu aja udah udah ngeri, apalagi sampai 3. Tapi mas, setelah kejadian itu kan semua merasakan meriang. Itu yang dirasakan mungkin apa kedatangan sosok, atau mungkin cara Jawa ini
kipen-kipenan Mas, kok sampai meriang? Oh iya, saya tadi lupa Mas. Jadi setelah mereka Mas Bambang sama teman satu meriang, itu salah satu dari apa orang tuanya temannya Bambang itu kan ada yang apa mencari obat ke seorang orang tua lah Mas. Muni Dewi kan wong Wong tua pinter, lah, wong pinter lah. Jadi ya katanya ya ketempelan Mas, ketempelan ngikut sampai rumah gitu. Oh, sampai rumah. Jadi setelah itu ya mereka berempat itu diritualin Mas. Diritualin seperti mandi, pakai kembang seperti itu. Nah setelah itu ya tetap pakai medis, yaitu minum obat biasa biar cepat sembuh gitu aja. Oke teman-teman, kali ini cerita dari Mas Ahmad sudah diakhiri. Bagi saya pengalaman kayak tadi pengalaman yang sangat horor. Dikarenakan apa? Karena mancingnya itu dapatnya tidak seberapa, tapi horornya istimewa. Dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tidak mendapatkan pengalaman seperti yang dialami Mas Bambang dan kawan-kawan seperti tadi. Mungkin cukup sekian cerita dari Mas Ahmad ataupun kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.